Halo. Halo. Hey, courage, be my compass. Start a fire deep within. 'Cause I run with everything and nothing. And I don't know where to begin. Pancasila itu bukan sekedar lambang, tetapi jadi pedoman hidup kita, jadi arah langkah kita, dan jadi jiwa bangsa Indonesia. Apalagi kita, mahasiswa, sebagai generasi muda dan penerus bangsa, memiliki tanggung jawab yang besar untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pegangan, kita tidak hanya membangun karakter yang kuat dan bermoral, tetapi juga menjadi pelopor dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa di tengah tantangan zaman. Lantas, bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan untuk membangun karakter generasi muda? Sila pertama mengajarkan kita untuk menghormati keyakinan orang lain. Ini sebagai bentuk kemanusiaan yang paling mendasar. Namun, di era digital, tantangannya jauh lebih nyata. Berikut ini kita akan menyaksikan bagaimana implementasi sila pertama pada generasi muda. Put, tengok nih di grup kita. Masa perdebatan soal perbedaan ibadah aja kok bisa jadi penghinaan personal begini ya? Coba lihat tuh. Itu karena kita lupa esensinya, Clara. Sila pertama itu bukan paksaan, tapi kebebasan yang dilandasi tanggung jawab moral. Toleransi itu berarti mengakui hak orang lain untuk terima secara berbeda. Oh, jadi langkah pertama implementasi kita tuh berani speak up, melawan intoleransi kayak gini, bukan diam dan membiarkannya menjadi norma. Iya, benar. Toleransi sejati itu aktif dan beradab. Oke lah. Oke. Sila kedua menuntut kita untuk menjunjung tinggi martabat setiap manusia tanpa terkecuali. Berikut ini kita akan melihat bagaimana implementasi sila kedua pada generasi muda. Aku masih kepikiran soal kasus di platform kemarin deh. Ada seseorang yang langsung di-cancel seumur hidup karena satu kesalahan. Di mana letak keadilan dan adab kita? Itu jelas melanggar sila kedua, Rizka. Kita jadi hakim dadakan yang tidak adil. Dan cara kita menghukumnya tidak beradab. Martabat manusia harus dijaga, bahkan ketika mereka salah. Berarti implementasinya adalah empati kritis. Kita harus kritis terhadap informasi, tapi juga berempati sebelum berkomentar. Ya, kemanusiaan yang beradab berarti kita memperjuangkan proses yang adil, bukan kemenangan emosi massa. Sila ketiga mengandung nilai persatuan dan kesatuan yang mengajarkan untuk mengutamakan kepentingan bersama dari kepentingan pribadi dan golongan, serta menghargai keberagaman suku, agama, dan budaya. Namun, di tengah kesibukan organisasi,
Mampukah kita menekankan ego untuk tetap berjalan beriringan? Berikut, kita akan melihat bagaimana implementasi sila ketiga dalam dinamika kerja sama tim. Kita macet karena ego tim Dinda. Tim A merasa paling benar, sedangkan tim B maunya ikut aturan mereka sendiri. Gimana kita mau bersatu? Itu kita artinya gagal mengimplementasikan sila ketiga. Persatuan itu adalah kemauan untuk melebur ego sektoral demi mencapai goals yang kita mau agar lebih besar. Terus, bagaimana wujud gotong royong kita sebagai mahasiswa Gen Z? Mungkin dengan kolaborasi dan keterbukaan, kita juga bisa share dan melakukan sesuatu dengan transparan. Kita terima kritik dan saran dari orang lain. Persatuan itu bukan seragam, tapi menyamakan tujuan. Sila keempat bicara soal bagaimana kita mengambil keputusan bersama. Ia mengajarkan kita bahwa kekuasaan sejati harus berlandasan hikmat kebijaksanaan, bukan sekedar menang jumlah atau suara terbanyak. Tapi, apakah demokrasi kita sudah berjalan jujur? Berikut, kita akan melihat bagaimana generasi muda mencoba mengembalikan hakikat musyawarah ke dalam proses pengambilan keputusan di kampus. Oke, hasil pemilu raya kemarin itu menunjukkan minimnya hikmah kebijaksanaan ya. Banyak loh mahasiswa memilih karena tren atau gosip, bukan karena program. Benar sekali sih, Pak. Seperti yang kita lihat, di sini kita menghindari yang namanya musyawarah. Padahal kan kebijaksanaan itu lahir dari mendengar semua pendapat orang, termasuk oposisi. Nah, jadi implementasinya itu adalah metaformasi proses pengambilan keputusan. Kita harus wajibkan sesi mendengar sebelum voting dilakukan. Ya, aku setuju sekali. Itu adalah langkah yang bijak. Jadi kita sebagai mahasiswa harus mampu membuktikan bahwasanya kerakyatan di kampus ini adalah proses yang jujur, bukan drama semata. Sila kelima adalah tentang kita semua, tentang memastikan keadilan dan kesejahteraan dirasakan merata tanpa ada yang tertinggal. Bukan soal siapa yang paling dekat, tapi siapa yang paling membutuhkan. Berikut kita akan melihat bagaimana implementasi di karakter generasi muda dalam bentuk sebuah tim yang sedang rapat berdiskusi untuk menerapkan nilai keadilan di atas kepentingan bersama. Kita evaluasi program sosial ya, Clara Iman. Iya. Apakah penyaluran bantuan sudah sesuai dengan prinsip keadilan sosial? Bentar, Clara cek dulu ya. Ada masalah nih di bagian sini. Menurut beberapa info wawancara dari masyarakat tuh, penerima bantuan tuh nggak merata. Jadi yang dapat bantuan tuh bukan masyarakat yang membutuhkan. Gitu. Jadi menurutku sih ini privilege, bukan keadilan. Itu masalah lama. Kalau di kampus saja sudah ada nepotisme kecil-kecilan seperti ini, bagaimana kita mau bicara soal keadilan di negara besar ini? Iya sih. Benar sekali kata Putri. Keadilan sosial tidak bisa dinegosiasi. Prinsip kita harus merata. Bantuan harus didasarkan pada data kebutuhan, bukan hubungan pertemanan. Ini soal integritas kita sebagai mahasiswa. Aku setuju, kita harus ingat kalau keadilan itu juga soal perasaan. Kalau misalnya ada yang merasa haknya dirampas karena link, berarti semangat gotong royong kita akan mati. Solusinya harus transparan, laporan keuangan dan daftar penerimaan harus dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa, bukan hanya BEM. Dan keadilan juga berlaku untuk pengakuan. Bukan hanya dana, kita harus memerlukan apresiasi yang adil kepada semua relawan yang bekerja keras tanpa memandang latar belakang himpunannya. Oke, baik, untuk next program mungkin kita buat tim pengawas independen dari luar BEM. Kita tuh harus buktiin kalau misalnya Gen Z itu bisa mengelola kekuasaan dengan adil dan merata. Tepat sekali.
sila kelima adalah ujian akhir dari karakter kita. Jadi, mari kita jalankan dengan jujur. Pada akhirnya, keadilan bukan sekadar teori di atas kertas laporan, tapi keberanian untuk bersikap jujur. Ternyata, perubahan besar dimulai dari meja rapat kecil kita, saat kita berani mendahulukan kepentingan bersama di atas hubungan pertemanan. Karena keadilan sejati adalah milik semua, bukan hanya milik mereka yang punya. Dari ruang diskusi kampus ini, kita menemukan jawabannya. Pancasila bukan sekedar dokumen saja, melainkan panduan praktis dalam membentuk karakter kita dalam kehidupan sehari-hari. Generasi Z memiliki kekuatan terbesar, kecepatan, dan jaringan. Tugas kita adalah memanfaatkan kecepatan itu dengan kebijaksanaan dan memperluas jaringan itu dengan integritas. Ia ada ketika kita memilih toleransi di kolom komentar, saat kita menuntut keadilan bagi teman yang dihakimi, dan ketika kita menolak egoisme demi persatuan tim. Karakter bangsa yang kuat tidak dibangun dari slogan, melainkan dari pilihan moral yang kita ambil. Kita membuktikan bahwa Pancasila hidup dalam tindakan nyata. Mari kita bawa pulang semangat ini, jadikan setiap sila sebagai fitur digital dan kompas sosial. Ini adalah tanggung jawab moral kita untuk menghidupi Pancasila, membangun karakter Indonesia sejati.